Ngaran satu, gak jaket barang gak potolan ngene santai. Takon apa? Oh, lah kene dagangan Mas, aku gireng aku. Baiklah pemirsa. Sekarang kita menyambung lagi, kita berada di Sendang Tirto Kamandanu. Kita mau menyambung lagi bincang-bincang sama Mas Rizat. Mungkin bisa berguna. Monggo apa yang ditanyakan Mas Rizat? Nah, gini Mas. Kan saya itu sering kali, saya kan masih baru ya, mempelajari budaya, baru ke arah mengurus budaya kan saya masih baru kan. Belajar lah. Terus Cari ilmu. Saya sering mendengar istilah kata atau nama nggak ngerti ya saya itu, makanya saya tanya ini tentang Satrio Piningit. Oh, Satrio Piningit itu dikupas dari Joko Joyoboyo mungkin tuh. Ya itu dalam pencapaiannya nggak apa-apa lah, kita mungkin sebatas pengetahuan saya ya. Kalau mungkin ada yang sudah dikupas Satrio Piningit itu ini monggo silahkan, saya menghormati karya-karya beliaunya. Tapi saya juga berhak untuk memaparkan secara diri saya pribadi. Ya, jadi Satrio Piningit itu pada dasarnya konsepnya Satrio itu adalah seorang yang berani menghadapi sebuah kenyataan hidup. Itu dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan dalam bernegara, kehidupan dalam sebuah apapun lah, pokoknya konsepnya berani menghadapi kenyataan hidup di mana dia itu bisa memenangkan dari sebuah bencana atau prahara dari sebuah kehidupan. Jadi selama ini nggak ada yang orang yang bilang saya Satrio Piningit itu saya nggak kalau bagi saya pribadi kurang pas, karena Piningit itu tersembunyi ketika diketahui oleh orang dia tuh hilang atau gagal menjadi Piningitnya. Jadi mungkin ada yang manusia sekarang tuh banyak terjebak oleh sosok-sosok manusia yang mengaku-ngaku dirinya Satrio Piningit. Padahal Satrio Piningit sejati dia tuh nggak butuh pengakuan. Jadi intinya Piningit itu semacam seperti pingit gitu ya. Piningit itu tersembunyi, jadi tersembunyi oleh kegoiban. Kalau udah dipaparkan Satrio Piningit itu adalah ini berarti kan bukan Piningit lagi. Itu Satrio Kamanungsan berarti. Oh iya benar. Jadi simboliknya seperti Satrio Piningit itu semua apapun dalam konsep kehidupan apapun dia yang bisa memenangkan atau menghadapi sebuah kenyataan hidup pada dirinya sendiri ataupun negaranya ataupun bahkan dunia inilah katanya, dia bisa menang dalam suatu hal itu. Dan dia tuh tersembunyi oleh sang waktu, dia tuh muncul bersamaan penyelesaian dari sebuah masalah itu sendiri. Malah ada nama Satrio Piningit, kita nggak usah berandai-andai Satrio Piningit itu siapa. Ya mungkin gini aja, mungkin dari teman-teman yang nonton itu adalah salah satu dari Satrio Piningit itu sendiri. Jadi belum diketahui ya. Jadi belum diketahui. Setiap orang itu bisa berpotensi menjadi Satrio Piningit Mas. Bisa menjadi, minimal kita menjadi Satrio Piningit pada diri kita sendiri. Karena apa? Semua konsep besar apapun dalam sebuah wacana kehidupan dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita nggak bisa memulai dari diri terus apa gunanya? Berarti kan selama ini kita bukan jadi Satrio Piningit, Satrio Kamanungsan. Iya benar. Itu toh. Tapi kalau ada orang bilang saya sebetulnya Satrio Piningit, yo nggak bisa, itu gagal, itu gagal menjadi Piningitnya sendiri. Piningit itu artinya tersembunyi. Dan banyak jongko-jongko dari leluhur kita yang Joyoboyo itu yang ampuh-ampuh, tapi kadang mungkin orang salah mempersepsikan. Jadi ketika itu mengambil figur seseorang sendiri, dia tuh terjebak oleh figur, bukan oleh konsep pemahaman pengetahuannya. Padahal di dalam sebuah ajaran Jawa itu banyak sanepan, jadi konsep-konsep nilai historis di dalamnya dari sebuah kata-kata itu sendiri. Jadi hanya sanepo lah bagi wong Jawa kan seperti itu. Ini guyon Mas, jadi karena guyon Mas. Kok saya itu orang-orang enggak, saya itu guyon sama Anda bertanya sebatas kemampuan saya tak jawab. Mungkin ada salah ya, mungkin jawaban saya kurang berkenan di hati panjenengan, nggak apa-apa, tapi inilah saya. Iya. Jadi nggak apa-apa lah, mungkin tambah pengetahuan lah. Oke, ini saya tanya lagi Mas ya. Saya sama tadi kan bilang sanepan. Sanepan sendiri apa sebetulnya maknanya? Sanepan tuh ada arti. Jadi sekalian biar tahu gitu loh. Arti itu sanepan itu ibaratnya rahasia. Jadi ada arti rahasia di balik kata-kata itu sendiri. Jadi ada makna tersirat gitu loh Mas. Ketika kita dalam menjabarkannya keliru, otomatis dalam penyampaian saya juga keliru. Jadi harus hati-hati Mas ya. Iya, karena apa?
Karena siji, ketika orang menafsirkan suatu hal itu dipengaruhi oleh kedewasaan, kecerdasan, pola pikir dan kepentingan. Itulah. Jadi kita lepas dari dulu lah. Kita menggali pada potensi diri kita. Oh, Satrio pengen itu apa ya? Kita belajar menggali potensi diri kita. Apa atau karena apa? Bagaimanapun kita udah dibekali hidup oleh ibu kita dilahirkan. Nah, bagaimana kita menggali potensi diri kita agar menjadi diri kita dan bisa mengembangkan sebuah potensi kita untuk diterima oleh kalangan umum. Itu aja soal. Yang penting kita nggak ibaratnya berbenturan dengan apa tuh ilmu-ilmu yang sudah tertera di situ. Nggak apa-apa, kita bebas berkreasi apapun. Ya, Asalkan tahu batas. Jadi kebebasan di dalam suatu keterbatasan atau ada batas-batas itu itulah yang mungkin diinginkan oleh generasi yang akan datang. Karena selama ini kita kan terkekang kok. Oh iya benar. Terkekang, nggak berani berpendapat gini-gini, coba nggak apa-apa. Berarti di sini pesan moralnya bebas tapi tahu batas, Mas. Yo bebas tapi tahu batas, nggak masalah. Yes. Udah, seperti itu aja. Ya, Udah. Terima kasih pemirsa. Mungkin inilah bincang-bincang saya dengan Mas Risat. Mungkin kita bisa mengambil hikmah-hikmahnya, atau mungkin sudah saya katakan beberapa kali. Kalau nggak cocok, kita berpikir ulang. Oh, mungkin itu tujuan dari konten seperti ini. Mungkin itu rahayu.